Seorang nabi sama seperti Musa. Torat, Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu, Dialah yang harus kamu dengarkan. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini, aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Seorang nabi yang seperti Musa, siapakah dia? Kesamaan Musa dan Yesus. Musa terhindar dari pembunuhan bayi lelaki yang diperintahkan oleh Firaun Mesir. Bayi Yesus juga terhindar dari pembunuhan anak-anak lelaki yang diperintahkan Raja Herodes Agung. Meskipun Musa dibesarkan sebagai anak laki-laki dalam rumah tangga seorang raja Mesir yang berkuasa, ia menjadi seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Torat, Bilangan 12 ayat 3. Demikian pula Yesus, yang berkuasa di surga tetapi dengan rendah hati ia datang ke bumi sebagai pelayan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 29 dan 14 ayat 14. Demi kepentingan Allah, baik Musa maupun Yesus meninggalkan kedudukan mereka yang penting dan kekayaan yang berlimpah. Musa mengorbankan kekayaan dan kedudukan yang bergengsi di Mesir. Ibrani 11 ayat 24-26. Yesus meninggalkan kedudukan yang sangat tinggi dan kekayaan di surga supaya dapat melayani Allah dan umatnya di bumi. 2 Korintus 8 ayat 9. Musa berpuasa selama 40 hari pada awal kariernya sebagai juru bicara Allah. Torat Keluaran 34 ayat 28. Yesus berpuasa selama 40 hari di padang belantara dan kemudian melawan godaan setan pada awal kariernya sebagai Mesias. Matius 4 ayat 1-11. Sepanjang kariernya Musa mengadakan mukjizat untuk membuktikan bahwa ia diutus oleh Allah. Torat Keluaran 5 ayat 1, 12 ayat 36, 14 ayat 21-31, 16 ayat 11-18, 17 ayat 5-7, Zabur 78 ayat 12-54. Demikian pula, Yesus melakukan banyak mukjizat, meredakan badai, berjalan di atas air, bahkan menghidupkan orang mati. Markus 4 ayat 35-41, Lukas 7 ayat 18-23. Yohanes 11 ayat 1-44. Persamaan penting lain, Musa dan Yesus keduanya dihubungkan dengan persediaan makanan secara mukjizat. Mana dari surga dihubungkan dengan pelayanan Musa maupun Yesus. Musa memimpin bangsa Israel sewaktu mereka diberi mana dari surga. Torat Keluaran 16 ayat 11-27, Bilangan 11 ayat 4-9, Zabur 78 ayat 24. Yesus menyediakan tubuhnya sendiri sebagaimana dari surga bagi kehidupan manusia yang percaya. Yohanes 6 ayat 48-51. Musa maupun Yesus memimpin orang-orang keluar dari perbudakan menuju kemerdekaan. Musa digunakan Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir dan menikmati kemerdekaan sebagai umatnya. Torat Keluaran 12 ayat 37-42. Yesus Kristus memimpin para pengikutnya menuju kemerdekaan dari perbudakan organisasi setan, dari dosa dan kematian. 1 Korintus 15 ayat 24-26, Kolose 1 ayat 13, 1 Yohanes 5 ayat 19. Musa dan Yesus keduanya menjadi perantara perjanjian. Musa adalah perantara dari perjanjian Taurat, antara Allah dan bangsa Israel. Torat Keluaran 19 ayat 3-9. Yesus adalah perantara dari perjanjian baru, antara Allah dan Israel rohani. Yeremia 31 ayat 31-34, Lukas 22 ayat 20, Ibrani 8 ayat 6-13. Penghakiman dilakukan oleh Musa maupun Yesus. Musa melayani sebagai hakim dan pemberi hukum bagi Israel jasmani. Torat Keluaran 18 ayat 13, Maleaki 4 ayat 4. Yesus melayani sebagai hakim dan telah memberikan hukum-hukum dan perintah-perintahnya kepada Israel milik Allah. Galatia 6 ayat 16, Yohanes 15 ayat 10. Kristus sendiri berkata, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa.
Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Yohanes 5 ayat 22-23. Berkenaan kematian mereka, Allah menyingkirkan mayat Musa, dengan demikian orang tidak dapat mencemarkan atau menyembahnya. Torat, Ulangan 34 ayat 5-6, Yudas 9. Demikian pula, Allah menyingkirkan mayat Yesus, tidak membiarkannya mengalami pembusukan dan dengan demikian tidak menjadikan hal itu suatu batu sandungan bagi iman. Zabur 16 ayat 10, Kisah Rasul 2 ayat 29-31, 1 Korintus 15 ayat 50. Inilah beberapa hal yang membuktikan Yesus sebagai seorang nabi seperti Musa. Betapa menakjubkan penggenapan kata-kata Allah kepada Musa berkenaan kedatangan nabi itu. Tidak diragukan bahwa Allah menepati janji nubuatnya untuk mengangkat seorang nabi seperti Musa. Kata-kata di Torat Ulangan 18 ayat 18 digenapi dalam kehidupan dan pengalaman Yesus. Penggenapan demikian memberi kita alasan untuk memiliki keyakinan akan corak-corak nubuat dari firman Allah. Karena itu, marilah kita selalu menaruh perhatian kepada nubuat Alkitab. Sekian pembahasan kita kali ini. Jika ada kritik dan pertanyaan, silakan tulis di kolom komen. Tuhan memberkati.